Pertanyaan yang kedua, Ya, mohon pencerahan dari Bapak Pendeta, apakah ini adalah murka Tuhan Yesus buat kita? Karena pada waktu COVID-19 melanda dengan hebat di kota Kupang, justru pemerintah melarang untuk orang-orang beribadah di rumah Tuhan. ya. Memang benar untuk mencegah penularan, namun kalau umatnya dibatasi dan ibadatnya itu dibuat sebanyak lebih dari yang biasa, saya rasa tidak ada masalah. Dan hal ini saya katakan seperti yang Bapak Pendeta katakan bahwa kita adalah daerah kantong Kristen, harusnya memiliki iman dan percaya yang kuat kepada Tuhan Yesus. Mohon penjelasan, pencerahan. Ya, apakah ini murka Tuhan gara-gara waktu corona kita dilarang beribadah? Lalu karena dilarang beribadah maka Tuhan hantam kita dengan badai. Apakah demikian? Kalau saya pribadi percaya bahwa corona atas seizin Allah, badai siklon tropis seroja juga atas seizin Allah. Tapi kalau kita langsung menghakimi pemerintah misalnya dengan berkata, ini gara-gara pemerintah bikin aturan jangan ibadah saat corona, makanya Tuhan marah. Oh, saya pikir tidak bisa buru-buru kita mengatakan demikian. Karena sebenarnya kita tidak ibadah itu juga bukan tidak ibadah sama sekali loh ya. Itu bukan dilarang beribadah. Tapi kita tetap disuruh menyembah Tuhan. Kita tetap disuruh bersekutu. Hanya memang bedanya kita bersekutunya secara online. Tidak di gereja. Di rumah masing-masing. Jadi menurut saya tidak begitu juga. Tidak boleh kita buru-buru menjudge bahwa oh ini Tuhan hantam negeri kita karena aturan tersebut. Tidak. Saya melihat aturan tersebut juga sudah sesuai Alkitab kok. Ya, bahwa orang bijak itu kata Amsal 27 ayat 12, orang bijak itu kalau lihat malapetaka kan dia menghindar. Ya kan? Lalu kalau orang kurang berpengalaman, lihat malapetaka jalan terus. Karena faktanya ada juga kan gereja yang ketika sudah ada virus corona, bahkan sudah ada aturan jangan kumpul-kumpul, lalu pendetanya bikin ibadah. Pendetanya tidak tahu kalau dia sudah kena corona. Lalu dia mendoakan jemaatnya, dia jama lagi, dia sentuh, pegang jemaatnya yang dia doakan. Maka itu virus menular. Nah sekarang Anda mau kasih salah siapa? Bukankah ini juga berbahaya? Maka pemerintah yang adalah hamba Tuhan, seturut Roma pasal 13 ayat 1-7, buat aturan ini. Pakai masker, tetap. Sebab kalau ibadah juga kita tidak tahu yang datang gereja ini bawa virus atau tidak. Ada juga istilah orang tanpa gejala. Jadi menurut saya aturan itu sudah pas. Ya, karena yang menjadi jasalah kalau pemerintah bilang gereja tutup, tidak boleh ada ibadah sama sekali. Nah, kalau ada pemerintah jenis itu memang pemerintah setan. Tapi kan tidak ada. Justru pemerintah membuat aturan demi kebaikan Anda dan saya. Maka menurut saya, sekali lagi, tidak hukuman badai kemarin bukan gara-gara itu. Kita juga jangan buru-buru bilang asal ada badai langsung ini karena dosa orang ini itu. Oh, tidak. Kita semua. Makanya saya jujur waktu kena badai, saya berdoa tuh minta ampun dosa kita semua. Sebab kalau Nehemia ketika dia mendengar kehancuran Yerusalem, dia langsung berdoa dan dia berdoa minta ampun seluruh dosa orang Israel. Saya karena ingat itu dan saya pernah mengajarkan itu, maka saya juga mempraktekkan. Saya tahu saya juga orang berdosa, biar kita pendeta juga belum tentu kita sempurna, kan ada kurang-kurangnya. Jadi menurut saya kita jangan cepat-cepat menghakimi orang-orang tertentu. Badai datang, masalah datang, memang
kita tarik ke diri kita semua, ya. Saya bandingkan dengan Nehemia pasal 1 mulai ayat 4. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ini berita apa ya? Berita tentang Yerusalem yang hancur. Kita lihat di ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Anda lihat ini, Nehemia punya hati luar biasa. Hamba Tuhan mendengar bencana, mendengar masalah, bukan menghakimi orang secara membabi buta, langsung menarik. Kita semua juga punya kekurangan. Ya, ada orang bertanya, Pak Mel, kenapa Pak Mel selalu mengatakan kita orang berdosa, padahal Yesus telah mati menebus dosa kita, kita telah terima dia. Iya, kita terima dia, posisi kita menjadi orang-orang yang disebut warga kerajaan sorga yang masih ada di dunia. Tapi kita masih pakai daging yang masih bisa salah. Salah bicara, salah bertindak, salah berbuat, salah berpikir. Karena kita belum sempurna. Nanti Ibrani 12 ayat 23 bilang, kita sudah masuk sorga baru roh kita sempurna. Sekarang belum. Sekalipun kita pasti masuk sorga, tapi kita belum sempurna. Jadi terima kasih buat saudara yang sudah bertanya. Tapi menurut saya, kita ini tidak ada hubungan dengan aturan yang pemerintah keluar seputaran ibadah-ibadah di rumah, jangan ibadah di gereja dulu. Itu justru menurut saya sesuai firman. Karena fakta di lapangan, sekali lagi, banyak orang kena virus itu justru di gereja. Karena yang orang lain yang sudah sakit pun paksa ke gereja. Itu kan salah itu. Itu kita pergi untuk bawa virus. Dan kalau orang mati, maka kita yang alasan, sekalipun alasan beribadah ke gereja, mau memuji menyembah Allah, mau dengar firman Allah, padahal kita sedang sakit dan tidak pakai masker, atau sudah pakai masker tapi namanya virus punya cara kerja, ini kita tidak tahu. Manusia bisa lengah. Kadang-kadang kita mungkin tanpa sengaja buka masker, lalu kita menyanyi, virus keluar kena orang lain. Maka saya anggap kita bukan pergi beribadah, tapi kita bawa virus dan orang mati, maka kita pembunuh. Begitu. Jadi menurut saya, kita jangan campur adukan ini. Apa namanya? Kita jangan campur adukan badai atau bencana banjir dengan aturan pemerintah, ya. Karena aturan pemerintah menurut saya sudah sesuai firman. Jadi menurut saya ini cara lain saja. Tuhan mau buat kita NTT semakin bertobat. Itu saja sih. Kok Ayub juga tidak ada masalah, tidak hidup sembarang-sembarang, kena badai. Badainya datang dan anaknya mati semua. Ya, Paulus hamba Tuhan juga karam kapal kena badai. Ya, sampai terdampar. Jadi menurut saya badai kita harus lihat dari banyak sisi, ya, sehingga kita tidak menghakimi orang sembarangan. Terima kasih. Iya, terima kasih.